Putri yang berubah jadi meriam, kisah tragis dari Tanah Deli. Di utara Pulau Sumatera, terdapat sebuah wilayah subur yang luas, tempat berdirinya Kerajaan Deli. Dikelilingi oleh hutan lebat, aliran sungai yang bening, dan semilir angin yang membawa aroma tanah setelah hujan, kerajaan ini tumbuh dalam kedamaian, dipimpin oleh raja yang arif dan disegani oleh seluruh rakyatnya. Sang raja memiliki 3 orang anak, putra sulung, pewaris tahta yang gagah dan teguh, putri kedua yang cantik jelita dan lembut, serta adik bungsu yang juga seorang lelaki. Di antara ketiganya, sang putri menjadi cahaya istana. Ia dikenal oleh rakyat dengan sebutan Putri Hijau, bukan karena ia berpakaian serba hijau, tapi karena kulitnya memiliki kilau kehijauan yang lembut dan misterius. Cahaya itu seolah bukan hanya berasal dari fisiknya, tetapi dari hatinya yang penuh kasih. Putri Hijau gemar berjalan di taman istana saat fajar datang. Langkahnya tenang, matanya menyapu embun pagi dan bunga-bunga yang mekar perlahan. Ia tak banyak bicara, tapi hadapannya membawa damai. Penduduk yang pernah melihatnya menyebut bahwa wajah sang putri seperti refleksi danau saat tenang, jernih, menyihir, dan sulit dilupakan. Tak butuh waktu lama hingga kabar tentang kecantikannya menyebar ke kerajaan lain. Cerita tentang kilau kehijauan dari Deli mengalir seperti sungai, melewati gunung dan lautan, hingga sampai ke telinga Raja Aceh. Tertarik akan pesona yang belum pernah ia lihat, sang raja pun mengirim utusan dengan lamaran yang megah. Namun, keluarga kerajaan Deli, meski penuh hormat, menolak lamaran tersebut. Mereka tidak merasa cocok secara nilai dan hati. Penolakan itu, meski disampaikan dengan bijak, justru ditafsirkan sebagai penghinaan oleh Raja Aceh. Amarah membakar egonya. Ia pun mengerahkan pasukan, mempersiapkan kapal perang, dan memutuskan, kerajaan Deli harus takluk. Di pagi yang biasanya damai, langit mendung menggantung lebih berat dari biasa. Kapal-kapal besar muncul di cakrawala, seperti raksasa laut yang datang tanpa suara. Deru ombak berganti dengan dentuman senjata. Kerajaan Deli diserang. Putra sulung sang raja, kakak Putri Hijau, turun ke medan perang dengan pakaian perak dan sorot mata membara. Ia memimpin perlawanan sekuat tenaga. Tapi perbandingan kekuatan tak seimbang. Pasukan Aceh lebih banyak, lebih terlatih, dan datang dengan dendam. Suasana istana berubah menjadi kekacauan. Bangunan-bangunan terbakar, suara kuda meringkik bercampur teriakan. Sang raja mulai menyusun rencana menyelamatkan anak-anaknya. Tapi Putri Hijau tetap di tempatnya. Ia berdiri di halaman istana, rambutnya tergerai diterpa angin, mata menatap jauh ke medan pertempuran. Ada keteguhan dalam diamnya, seolah ia sudah tahu. Akhir dari semua ini bukan tentang pelarian, tapi tentang kehormatan. Saat pasukan musuh mendekat dan istana tinggal sejengkal lagi jatuh, sesuatu yang ganjil terjadi. Langit seolah retak, udara berubah dingin, dan dari tengah tanah istana, cahaya kehijauan memancar. Dalam sekejap, Putri Hijau menghilang dari pandangan. Tak ada jejak tubuh atau suara. Hanya ada getaran di bumi dan kilau yang tersisa di tempatnya berdiri. Beberapa saat kemudian, 2 buah meriam besar muncul di pelataran istana. Yang satu utuh, yang satu lagi retak di bagian tengah. Konon, masyarakat percaya bahwa meriam itu bukan sekadar senjata, tapi jelmaan dari Putri Hijau dan sang kakak. Sang putri, demi kehormatan dan tanah kelahirannya, mengubah dirinya menjadi kekuatan terakhir kerajaan. Ia menolak dijadikan hadiah, menolak ditaklukkan. Ia lebih memilih lenyap sebagai pelindung, daripada hidup sebagai tawanan. Setelah pertempuran itu, pasukan Aceh memang sempat merangsek ke dalam, tapi tak pernah benar-benar bisa mengambil alih. Mereka kewalahan, karena setiap kali mendekat ke arah 2 meriam itu,
Selalu ada kejadian aneh, senjata yang rusak tiba-tiba, angin yang menerjang keras, atau suara gaib dari kejauhan. Kerajaan Delhi mungkin tidak seutuh dulu, tapi kisah tentang Putri Hijau tetap hidup. Hingga kini, 2 buah meriam yang dipercaya sebagai jelmaan itu masih ada di Tanjung Balai, disimpan dengan hormat, diberi hiasan bunga dan dupa oleh warga sekitar. Tidak ada yang berani mengganggu, karena mereka percaya, roh sang putri masih menjaga. Legenda Putri Hijau bukan sekadar dongeng tentang kecantikan. Ia adalah simbol dari keberanian, kehormatan, dan cinta pada tanah kelahiran. Di balik keheningannya, tersimpan tekad yang kuat. Di balik kilau hijau di kulitnya, tersembunyi semangat seorang perempuan yang memilih menjadi cahaya terakhir saat semua mulai gelap.